Apakah Anda sering terbangun 2 sampai 3 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil? Padahal siang harinya Anda sudah lelah, tapi malam justru tidak tenang. Tubuh ingin tidur. Tapi kandung kemih punya rencana lain. Kalau Anda merasa begitu, Anda tidak sendiri. Ribuan orang berusia 60 tahun ke atas di Indonesia diam-diam mengalami hal yang sama. Saya Dr. Budi Hartono. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia yang sulit tidur karena buang air kecil di malam hari. Hari ini saya akan membantu Anda dengan 5 solusi sederhana. Bukan obat, bukan jamu keras, tapi dari jenis kacang dan biji-bijian yang mungkin sering Anda makan. Kita akan bahas 5 kacang yang bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak, dan 5 yang justru harus dihindari setelah maghrib. Lalu, di akhir video, saya akan bagikan satu rahasia khusus. Cara menggabungkan dua bahan sederhana yang bisa jadi titik balik tidur Anda. Kalau Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak cocok, tulis angka 0. Saya baca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat berharga untuk membuat video berikutnya lebih bermanfaat dan lebih relevan. Pertanyaannya sekarang, kacang mana yang Anda konsumsi tadi malam? Dan apakah itu membantu Anda tidur nyenyak? Atau justru membuat Anda bangun berkali-kali? Camilan kecil, tapi efeknya bisa sangat besar. Itulah yang terjadi saat Anda mengganti kacang biasa dengan almond. Almond bukan hanya sekadar camilan sehat. Bagi orang usia 60 tahun ke atas, almond adalah sahabat malam hari. Mengapa? Karena almond mengandung magnesium dan vitamin E. Dua zat ini membantu mengendurkan otot di sekitar kandung kemih. Saat otot rileks, sinyal ingin buang air kecil tidak muncul terlalu cepat. Hasilnya, Anda bisa tidur lebih lama tanpa gangguan dari bawah. Banyak orang tidak menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, saraf di kandung kemih menjadi lebih sensitif. Sedikit saja tekanan, otak langsung menerima sinyal. Bangun, waktunya ke kamar mandi. Padahal, belum tentu kandung kemihnya penuh. Almond membantu mematahkan siklus ini dengan menenangkan otot dan saraf. Ibu Nurhayati, 64 tahun dari Semarang, dulunya bangun 3 kali tiap malam. Setelah rutin makan 6 butir almond yang direndam, tiap sore sebelum maghrib, hanya dalam seminggu, beliau bisa tidur 6 jam tanpa terbangun. Tubuhnya lebih segar, dan wajahnya tidak lagi pucat saat bangun pagi. Namun ingat, cara makan almond juga menentukan hasilnya. Almond sebaiknya direndam selama 6-8 jam, lalu dikupas dan dimakan sekitar jam 5 atau 6 sore. Jangan dimakan dalam keadaan dingin langsung dari kulkas. Makanan dingin bisa memperlambat pencernaan, terutama pada usia lanjut. Dan jika pencernaan terganggu, tidur pun jadi tidak nyenyak. Porsi yang ideal, sekitar 6 hingga 7 butir per hari. Lebih dari itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan, terutama bila perut Anda sensitif. Sampai di sini, Anda baru belajar satu solusi. Masih ada 4 tips penting lainnya. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita ingat satu hal penting dari bagian ini. Ingat, jangan makan kacang langsung dari kulkas. Camilan kecil, tapi efeknya bisa sangat besar. Itulah yang terjadi saat Anda mengganti kacang biasa dengan almond. Almond bukan hanya sekadar camilan sehat. Bagi orang usia 60 tahun ke atas, almond adalah sahabat malam hari. Mengapa? Karena almond mengandung magnesium dan vitamin E. Dua zat ini membantu mengendurkan otot di sekitar kandung kemih. Saat otot rileks, sinyal ingin buang air kecil tidak muncul terlalu cepat. Hasilnya, Anda bisa tidur lebih lama, tanpa gangguan dari bawah. Banyak orang tidak menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, saraf di kandung kemih menjadi lebih sensitif. Sedikit saja tekanan, otak langsung menerima sinyal. Bangun, waktunya ke kamar mandi. Padahal belum tentu kandung kemihnya penuh. Almond membantu mematahkan siklus ini.
dengan menenangkan otot dan saraf. Ibu Nurhayati, 64 tahun, dari Semarang, dulunya bangun 3 kali tiap malam. Setelah rutin makan 6 butir almond yang direndam, tiap sore sebelum maghrib hanya dalam seminggu, beliau bisa tidur 6 jam tanpa terbangun. Tubuhnya lebih segar dan wajahnya tidak lagi pucat saat bangun pagi. Namun ingat, cara makan almond juga menentukan hasilnya. Almond sebaiknya direndam selama 6 sampai 8 jam, lalu dikupas dan dimakan sekitar jam 5 atau 6 sore. Jangan dimakan dalam keadaan dingin langsung dari kulkas. Makanan dingin bisa memperlambat pencernaan, terutama pada usia lanjut. Dan jika pencernaan terganggu, tidur pun jadi tidak nyenyak. Porsi yang ideal, sekitar 6 hingga 7 butir per hari. Lebih dari itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan, terutama bila perut Anda sensitif. Sampai di sini, Anda baru belajar satu solusi. Masih ada 4 tips penting lainnya. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita ingat satu hal penting dari bagian ini. Ingat, jangan makan kacang langsung dari kulkas. Bila Anda mencari camilan sore yang ringan, emping bisa menjadi jawaban sederhana tapi sangat membantu. Emping bukan sekadar makanan tradisional. Untuk orang usia lanjut, emping adalah salah satu camilan yang paling bersahabat dengan kandung kemih. Emping tidak mengandung garam berlebih, tidak digoreng dengan minyak berulang. Dan yang paling penting, emping tidak memicu ginjal bekerja keras saat malam tiba. Kenapa ini penting? Karena setelah usia 60, ginjal kita mulai melambat. Jika Anda makan makanan yang terlalu asin atau berminyak setelah maghrib, ginjal akan terpaksa bekerja saat seharusnya sudah istirahat. Hasilnya, produksi urin meningkat di malam hari, dan Anda pun kembali bangun. 1, 2, bahkan 3 kali. Emping sangat mudah dicerna. Saat perut tidak terlalu penuh, tekanan ke kandung kemih juga berkurang. Ini membuat tidur jadi lebih tenang, lebih dalam. Pak Slamet, 67 tahun, dari Bekasi, dulu terbiasa ngemil kacang campur sambil menonton TV malam. Ia sering bangun 3 kali setiap malam. Setelah mengganti kebiasaannya menjadi satu mangkuk kecil hamping sangrai dengan sedikit minyak kelapa dan jinten. Hanya dalam 10 hari, frekuensi bangun malamnya turun drastis. Kini ia hanya bangun sekali, bahkan kadang tidak sama sekali. Cara terbaik menikmati emping adalah memanggangnya ringan tanpa garam tambahan. Gunakan sedikit minyak kelapa dan setengah sendok teh jinten untuk rasa nyaman dan hangat di perut. Hindari emping dalam bentuk keripik kemasan, karena biasanya mengandung banyak penyedap dan natrium. Waktu terbaik untuk makan emping adalah antara pukul 5 sore hingga 7 malam. Jangan terlalu malam. Jangan juga sambil nonton TV larut malam. Makan perlahan tanpa tergesa-gesa. Emping terlihat sederhana. Tapi bagi tubuh Anda yang mulai menua, ini adalah hadiah. Camilan ringan, rasa tenang, tidur lebih panjang. Camilan ringan, sayau tidur yang lebih dalam. Tahukah Anda bahwa beberapa kali bangun malam bisa terjadi bukan karena kandung kemih penuh, tapi karena sinyal palsu dari tubuh Anda sendiri? Inilah yang sering dialami orang lanjut usia. Saraf di sekitar saluran kemih menjadi sangat sensitif. Sedikit tekanan saja, otak langsung berpikir, ayo ke kamar mandi. Padahal kandung kemih belum penuh. Pistachio bisa membantu memutus sinyal palsu ini. Kacang ini kaya akan kalium, zat penting yang membantu merilekskan otot polos di sekitar saluran kemih. Otot yang rileks berarti tekanan berkurang, dan sinyal ingin pipis pun bisa tertunda, memberi Anda waktu tidur yang lebih panjang. Selain itu, pistachio juga memiliki sifat antiinflamasi alami. Bagi Anda yang memiliki peradangan ringan di saluran kemih, atau sering merasa tidak nyaman saat buang air kecil, pistachio bisa membantu menenangkan area tersebut secara perlahan. Namun, tidak semua pistachio diciptakan sama. Banyak orang membeli pistachio kemasan yang sudah diberi garam.
rasa BBQ, atau bahkan digoreng 2 kali. Jenis ini justru memperparah masalah. Garam tinggi memicu rasa haus, dan minyak berlebih bisa mengganggu pencernaan malam hari. Yang disarankan, pilih pistachio murni tanpa garam. Makan 1 genggam kecil saja, sekitar 25 hingga 30 gram. Waktu terbaik, antara pukul 4.30 hingga 5.30 sore. Bila Anda makan lebih dari itu atau terlalu malam, justru bisa menyebabkan perut kembung. Dan gas dalam perut juga bisa menekan kandung kemih, menyebabkan Anda bangun malam meskipun yurin tidak banyak. Banyak orang mengira semua kacang itu baik, padahal waktu dan jenisnya sangat menentukan. Pistachio yang tepat dalam jumlah cukup di waktu yang pas bisa menjadi sekutu diam-diam untuk tidur nyenyak Anda. Pilih pistachio tanpa garam, bukan rasa BBQ ya. Setelah kita bahas sinyal palsu dan tekanan otot, sekarang kita masuk ke penyebab lain yang sering tersembunyi, yaitu perubahan hormon dan rasa dingin yang mengganggu tidur. Bagi banyak orang di atas usia 60, terutama perempuan, perubahan hormon setelah menopause bisa memicu buang air kecil lebih sering di malam hari. Tubuh menjadi lebih sensitif terhadap suhu dingin, dan kandung kemih bisa terpicu hanya karena tubuh merasa tidak nyaman. Disinilah biji wijen mulai berperan. Wijen adalah makanan penghangat menurut pengobatan tradisional. Kaya lemak, sehat, kalsium, dan lignan tumbuhan. Kombinasi yang mendukung keseimbangan hormon, memperkuat dinding kandung kemih, dan memberi rasa hangat dari dalam. Banyak orang tidak menyadari bahwa sedikit rasa dingin di malam hari bisa cukup untuk membuat tubuh terbangun. Wijen membantu tubuh tetap tenang dan hangat, memberi sinyal bahwa malam adalah waktu istirahat, bukan buang air kecil. Ibu Sari, 62 tahun, dari Bandung, dulunya sering buang air kecil 3 kali saat musim hujan. Ia mencoba minum susu hangat dengan setengah sendok teh pasta wijen sekitar jam 7.30 malam. Setelah 2 minggu, ia merasa tubuhnya lebih nyaman, lebih hangat, dan hanya bangun sekali, bahkan saat malam hujan deras. Anda bisa membuat minuman sederhana. Panaskan segelas susu rendah lemak. Tambahkan setengah sendok teh pasta wijen. Aduk rata dan minum hangat setelah makan malam. Alternatif lainnya, Anda bisa makan 1 potong kecil kue wijen yang dipanggang, tanpa gula berlebihan. Penting, jangan campur wijen dengan buah-buahan berair seperti semangka atau jeruk. Kombinasi ini bisa meningkatkan tekanan di perut dan merangsang kandung kemih. Juga hindari mengonsumsi wijen bersama makanan berat atau pedas. Wijen bekerja paling baik dalam kondisi perut ringan dan menjelang tidur. Saat hormon Anda tenang, tubuh Anda juga tenang. Dan saat tubuh hangat, tidur pun lebih dalam. Tidur nyenyak dimulai dari tubuh yang hangat. Setelah tubuh Anda merasa hangat dan hormon lebih seimbang, ada satu hal lagi yang harus dijaga, yaitu ritme tidur alami. Dan disinilah flaxseed menunjukkan kekuatannya. Flaxseed atau biji rami mungkin kecil, tapi manfaatnya luar biasa, terutama bagi lansia. Flaxseed mengandung omega-3 alami yang membantu meredakan peradangan ringan di kandung kemih. Lebih dari itu, flaxseed juga mendukung produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh Anda. Bagi orang yang sulit tidur nyenyak atau sering terbangun tanpa sebab jelas, kekurangan melatonin bisa jadi penyebabnya. Dengan tambahan nutrisi dari flaxseed, tubuh bisa memproduksi melatonin dengan ritme yang lebih stabil, tanpa bantuan obat tidur. Bapak Rudi, 68 tahun, dari Surabaya, dulu sering terbangun tiap 2 jam. Meski sudah tidak banyak minum malam hari, ia tetap merasa gelisah. Setelah rutin minum susu hangat dengan 1 sendok teh flaxseed yang disangrai ringan, tidurnya mulai membaik. Dalam 2 minggu, ia bisa tidur 5 jam tanpa terbangun. Dan yang paling penting, ia bangun pagi dengan pikiran segar. Cara mengonsumsi flaxseed sangat mudah. Sangrai ringan 1 sendok teh flaxseed, lalu campur ke dalam susu hangat rendah lemak.
Minum sekitar jam 5.30 atau 6 sore. Jangan terlalu malam agar tubuh sempat menyerap nutrisinya sebelum tidur. Anda juga bisa menaburkannya ke atas bubur gandum, yogurt rendah gula, atau roti panggang sore hari. Tapi hindari mencampur flaxseed dengan makanan tinggi gas, seperti kol, nangka, atau makanan pedas. Perlu diingat, meskipun flaxseed sedikit bersifat diuretik, bila dikonsumsi sore hari dengan porsi kecil, justru akan membantu tubuh menstabilkan irama urin, bukan memicu buang air malam. Flaxseed kecil, efeknya besar, bantu tidur lebih tenang, bangun lebih ringan. Sekarang Anda sudah tahu, tidur nyenyak di usia 60-an, bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. 5 jenis kacang dan biji yang kita bahas hari ini bukan sekadar makanan. Mereka adalah penolong diam-diam bagi tubuh yang mulai pelan, hormon yang mulai berubah, dan malam yang mulai gelisah. Almond membantu otot kandung kemih lebih rileks. Emping menjaga perut tetap ringan dan tidak menekan dari dalam. Pistachio mencegah sinyal palsu yang membuat Anda bangun. Wijen menghangatkan tubuh dan menenangkan hormon. Dan flaxseed menyelaraskan kembali ritme tidur Anda. Tapi semua manfaat itu hanya akan terasa kalau Anda mulai mencobanya. Tidak harus langsung 5. Pilih satu saja. Mulai malam ini. Buat perubahan kecil dengan penuh kesadaran. Karena tidur nyenyak bukan hanya soal kenyamanan. Tidur nyenyak adalah fondasi dari tubuh yang bugar, pikiran yang jernih, dan hati yang lebih sabar menghadapi hari esok. Mulailah dari camilan sore. Makan lebih awal. Kurangi makanan asin atau berat di malam hari. Berikan tubuh Anda ruang untuk pulih, dan Anda akan terkejut. Betapa besarnya perubahan dari satu kebiasaan sederhana. Tubuh Anda belum selesai. Tubuh Anda masih ingin pulih. Dan malam ini bisa jadi awal yang baru. Kalau Anda ingin mencoba salah satu tips hari ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau belum cocok, tulis angka 0. Saya baca semua komentar Anda, dan saya akan jawab dengan sepenuh hati. Jangan lupa subscribe ke channel Zulfa Hartati, agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Besok pagi, apakah Anda siap bangun dengan senyum dan semangat baru? Anda belum terlambat.